Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa suluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini suluh kembali hadir bersama kita dengan membawakan suara-suara religius yang kiranya dapat memberikan ketenangan, memberikan kabar tentang Islam di tengah kita bersama. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana dakwah ekoteologis dalam keluarga. Ya, apa yang telah menimpa wilayah Sumatera dalam bencana hidrometeorologi senyar yang cukup berat yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu sudah memberikan peringatan dan pelajaran yang seharusnya membuat kita bisa merubah habit, ya, merubah kebiasaan. Nah, keluarga adalah salah satu tempat yang paling strategis untuk bagaimana membangun habituasi, kebiasaan-kebiasaan ekoteologis, dakwah ekoteologis. Jadi, keluarga adalah tempat di mana calon generasi pemimpin ke depan itu tumbuh dan besar. Keluarga di mana adalah tempat para pelaksana pembangunan itu mendapatkan energi keislaman. Maka ekoteologis berbasis keluarga kita dakwahkan dalam keseharian kita. Ini tidak bisa kita bilang terlambat meskipun sudah banyak bencana yang terjadi di sekitar kita. Jadi harus kita mulai dengan intensif. Seperti apa ya dakwah ekoteologis sebagai habituasi, habit bersahabat dengan lingkungan bisa kita lakukan? Ada banyak sekali hal-hal yang dekat dengan kita, ya, dalam kehidupan kita dengan lingkungan, sehingga ketika kita mendengarkan berbicara tentang menjaga lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian, tidak serta-merta kemudian kita teringat hutan, kita teringat danau, kita teringat pepohonan lebat di pegunungan, tapi kita juga harus mengingat lingkungan di sekitar kita. Jadi ada beberapa entitas, ya, yang ada di sekitar kita, air yang sehari-hari kita gunakan, ada di sekitar kamar mandi, ada di sekitar halaman kita, ada di sumur, ya. Jadi itu air, ya, adalah bahagian dari wajah lingkungan. Di sekitar juga kita ada tanah, bumi, tanaman, ada hewan ternak, ada tumbuh-tumbuhan lainnya, ada kebun, ya, itu adalah sekitar kita. Nah, jadi bahasa membangun dakwah ekoteologis bukan semata-mata bagaimana membangun sikap yang baik atau bersahabat terhadap lingkungan, tapi bagaimana menjembatani sikap yang baik dan bersahabat terhadap lingkungan itu didasari dengan semangat ibadah, ya. Jadi ini adalah konsep religiusnya, bahwa menjaga lingkungan itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah, ya, wujud ibadah manusia kepada Allah. Sering sekali air yang berlimpah ruah, untuk konteks Aceh misalnya, dilupakan oleh kita bahwa dia bisa habis, bahwa dia pernah di satu daerah itu harus berkilo-kilo sebuah keluarga itu untuk bisa mendapatkannya, ya, karena begitu banyak melimpah ruah hadir di tengah keluarga kita, terkadang kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, ya, sehingga ini yang harus kita biasakan. Nah, kita membuka bacaan Al-Quran itu dengan surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan seluruh alam, alamin, ya, alam. Nah, dalam surah Al-Anbiya juga disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus Rasulullah kecuali itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, kata alam ini sering sekali dalam paradigma berpikir kita hubungkan dengan langit, ya, dengan bintang, jadi alam semesta. Sesungguhnya kata alam itu adalah kehidupan di sekitar kita. Jadi ada manusia lainnya, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ya, ada tanah, ada bumi, ada udara, ada air, dan itu adalah alam. Jadi Islam hadir ditegaskan
bahwa harus menjadi rahmat bagi seluruh alam tadi. Nah, puji-pujian kepada Allah juga disimbolkan dengan Tuhan seluruh alam. Jadi bagaimana Islam dan Allah yang menciptakan alam semesta tadi menitipkan kepada kita sebagai khalifatullah fil ardh, ya, sebagai khalifah Allah di muka bumi, menitipkan alam yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya untuk dijaga keseimbangannya. Jadi alam itu dititipkan kepada manusia untuk dijaga keseimbangannya. Ada yang dekat sama kita untuk kita bisa mewujudkan fungsi sebagai khalifah yang diamanahkan Allah. Yang pertama, dalam keluarga, an-nazafatu minal iman, kita menjaga kebersihan lingkungan, ya. Persoalan sampah, persoalan pengelolaannya, persoalan pembuangannya, persoalan memproduksinya, gitu ya. Itu adalah persoalan yang bisa menjadi jalan kita untuk beribadah kepada Allah dalam wujud ketaatan dan ketaklutan Allah kepada Allah, yaitu konsep ekoteologi, ya. Jadi bagaimana kemudian meminimalisir penggunaan sampah. Jika bisa sehari-hari pergi ke pasar dengan tidak meminta plastik berlapis-lapis, ya, misalnya gini, mau dikasih, cukup saya tidak perlu plastik, saya punya tas sendiri, ya. Kita mengurangi penggunaan sampah, menggunakan kegiatan-kegiatan dalam kegiatan-kegiatan formal, meminimalisir penggunaan sampah-sampah plastik, menggunakan kotak-kotak makanan yang sekali pakai. Itu adalah proses meminimalisir sampah. Jadi itu adalah bahagian dari ekotologis bakti kita kepada Allah, ya. Lalu kemudian pengolahan sampah, bagaimana membuangnya. Ya, hari ini begitu banyak teknologi yang mengajarkan kita bagaimana mengelola sampah, dari mulai sampah basah, organik, non-organik. Yang sampah non-organik itu biasa diapakan, yang organik itu bisa diapakan, dan itu proses daur ulang yang ternyata kemudian bukan sekedar memanfaatkan untuk hidup, tapi itu adalah bagian dari ekspresi kecintaan kita terhadap amanah yang diberikan Allah kepada kita, yaitu alam semesta, menjaga keseimbangannya. Apalagi yang kita bisa lihat, ya, air, ya, air. Nah, air di tengah keluarga kita, untuk konteks Aceh pada umumnya, itu menjadi satu rahmat yang luar biasa. Air mengalir di sungai, ya, air indah dalam gerak gelombangnya di lautan, air yang hadir di rumah kita jernih, bersih, dan tiada hentinya, ya. Tapi Islam menuntun kita untuk bagaimana memanfaatkan air itu dengan baik, ya, dengan sangat hati-hati, ya, sehingga Rasulullah tuh mempraktekkan kepada kita cara berwudu yang dengan hanya satu gayung air, ya, sangat hemat, dengan pelan menyapu, ya. Jadi bukan dengan jebur menyiram air bergayung-gayung untuk satu tangan, tapi dengan mengambil air sedikit lalu menyapunya rata. Itu bahagian dari proses bagaimana kemudian menghargai keberadaan air sebagai makhluk Allah untuk kita gunakan dengan betul-betul bijaksana, wise, ya, dengan betul-betul bijaksana. Jadi beberapa masjid, ya, sudah membangun konsep, ya, menggunakan aliran air wudhu itu untuk menyiram tanaman. Jadi air uduk yang kemudian ada di masjid itu ditampung, dialirkan ke tempat penampungan yang bisa digunakan untuk menyiram tumbuh-tumbuhan dan menyiram tanaman. Itu bagaimana kecintaan kepada Allah yang membuat kemudian banyak hamba Allah yang memilih untuk mencari cara bagaimana kemudian menjaga bentuk-bentuk alam yang ada di sekitarnya. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian juga kita dekat juga dengan tanah, ya, dengan alam yang di sekitar kita, dengan tanah. Hari ini menanam tanaman baik yang bermanfaat dimakan ataupun yang bermanfaat untuk dipandang, ya, karena keindahannya bukan semata-mata untuk kepuasan diri atau untuk manfaat diri kita sendiri, tapi itu sudah menjadi bahagian dari ibadah, karena konsep memberikan kehidupan kepada tanah, ya, dengan menanaminya itu justru menyehatkan tanah, menyehatkan bumi, dan itu adalah bagian dari ibadah. Di samping juga dia memberikan warna yang sehat kepada udara, karena tumbuh-tumbuhan itu dia mengeluarkan zat yang kita butuhkan, ya, untuk kehidupan. Nah, jadi itu sebuah keseimbangan, ya. Jadi ada banyak lagi hal-hal yang lain yang sebenarnya itu dekat sekali dengan kita, ya, termasuk bagaimana hewan, ya, bagaimana hewan yang bisa datang
memakan buah-buah ya yang ada di halaman kita, dan kata Rasulullah tidak ada satu buah-buahan pun atau tanaman pun yang dimakan oleh hewan-hewan kecuali itu adalah menjadi sedekah ya. Jadi sedekah, jadi itu menjadi amal yang luar biasa bagi kita ya, tanpa kita sadari kita menanam, dan banyak makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang dia bisa mengkonsumsinya. Jadi kita merujuk sesungguhnya ya, bagaimana tanah haram yang kita kunjungi, kita cita-cita kunjungi untuk ibadah haji, paling kurang sekali dalam seumur hidup kita. Atau hari ini sudah banyak sekali saudara kita yang umrah berulang kali datang ke tanah suci. Ya, salah satu larangan ya, beberapa larangan yang dilakukan di tanah suci, diantaranya adalah dilarang memotong tanaman dan pohon. Ya, dilarang memotong tanaman dan pohon, dilarang merusak bangunan, itu benda mati, dilarang membunuh hewan. Nah gitu ya, coba, hewan itu adalah lingkungan ya, kemudian tanaman-tanaman itu adalah lingkungan makhluk Allah. Jadi disebutkan berulang kali bahwa dalam Al-Quran bahwa yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh ya, bertasbih semua apa aja yang ada di langit dan juga ada di bumi, sehingga tumbuh-tumbuhan juga tuh bertasbih, hewan juga bertasbih ya, semua air bertasbih dengan caranya, udara bertasbih dengan caranya, karena mereka semua adalah makhluk Allah. Sehingga prototipe ya, contoh larangan dalam tanah suci, tanah haram, Masjidil Haram di daerah dua tanah haram itu adalah contoh bagaimana Islam menekankan bahwa keseimbangan alam semesta itu adalah kepastian keberlanjutan hidup kita. Sehingga ada larangan yang dilakukan itulah memotong tanaman dan pohon dan membunuh hewan ternak. Dan ini sebuah peringatan yang sebenarnya harusnya kita mengambil ibrahnya, bahwa Islam itu penting sekali menekankan bagaimana sikap kita terhadap lingkungan ya, terhadap sekitar kita, terhadap entitas-entitas yang ada di alam semesta ini. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, keluarga itu bisa melakukannya ya. Jadi mari kita merubah habit kita ya. Jadi kalau selama ini kita cenderung mengatur tentang pengelolaan sampah tanpa membubuhi makna ekoteologi dalam perilaku tadi, sehingga kesannya dia sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Tapi mari kita bubuhi pesan ekoteologi bahwa jangan buang sampah sembarangan. Bumi akan tersakiti, bumi sahabat kita, bahwa sampah plastik misalnya itu akan terurai puluhan tahun dalam tanah dan itu akan menyakiti bumi. Jadi bahasa jangan membuang sampah plastik sembarangan dan itu akan menyakiti bumi. Bumi adalah sahabat kita, tempat kita tinggal, dan bumi adalah titipan Allah di mana dia menjadi ukuran bagi kita apakah kita layak disebut khalifatullah atau tidak gitu. Jadi ada konsep teologis ya di dalamnya, dan ada konsep persahabatan, ada konsep kemitraan di mana alam semesta itu adalah titipan Allah, sahabat kita, dan bahasanya sebagai sahabat yang setara itu tidak saling menyakiti. Gunakan air dengan wise, dengan bijaksana, bukan karena kemudian kita khawatir suatu saat nanti kita akan kekurangan air, tapi kita kemudian merasa bahwa air adalah sahabat, adalah makhluk kita. Menggunakannya dengan bijaksana itu membuat air juga bisa bertahan lebih lama, dan itu akan membuat air bisa banyak beribadah dan bertasbih kepada Allah di banyak tempat dan lainnya. Jadi ini yang mungkin menjadi ruang bagi kita bersama ya, bahwa keluarga itu adalah kekuatan. Dia bisa memberikan dan menanamkan internalisasi nilai-nilai yang penting, menanamkan nilai ekoteologis dalam keluarga. Itu harus kita mulai dan kita biasakan dengan kuat sejak sekarang, karena kita tidak ingin bumi semakin tersakiti, alam semesta semakin terluka. Insya Allah dengan memulai dari keluarga, kader-kader, sosok-sosok keluarga Islam yang mencintai alam semesta, sosok-sosok keluarga Islam yang sadar bahwa ukuran peran khalifatullahnya akan diukur melalui bagaimana sikap bijaknya terhadap alam. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bisa menjaga amanahnya dan bisa bersahabat dengan alam semesta. Ini saja mungkin bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.